Kembali dalam editorial Media Indonesia pemirsa, dan saat ini kita akan langsung menyapa pemirsa yang akan menyatakan pendapatnya. Sudah ada Bapak Ondo dari Bekasi, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ondo, silakan dengan pendapat Anda. Selamat pagi. Menurut saya sih pertumbuhan itu boleh-boleh saja kita berpikiran positif ya, merencanakan pertumbuhan itu naik 0, sekian persen. Itu di tahun 2026. Memang kita harus positif. Tapi kita harus mempertimbangkan juga situasi saat ini, situasi tentang ekologi dan lain-lain. Jadi nggak masalah, nggak usah kita gengsi mengkoreksi apa yang sudah kita rencanakan. Yang penting bagaimana supaya perekonomian kita bisa tumbuh dengan baik ke depan. Kita juga ini adalah negara terbesar menjadi produsen sawit di dunia ya. Dan rencana Bapak Presiden untuk memproduksi sawit juga secara besar-besaran di Papua. Itu baik-baik saja, tapi jangan lupa kita di Sumatera, di Aceh itu ada kendala masalah banjir bandang. Itu tetap saja ya, suka tidak suka itu akibat hutan kita itu berubah menjadi sawit. Sawit itu akarnya akar serabut, tidak bisa menahan air dan lain-lain. Tetap jadi ada malapetaka. Jadi harus tetap dipertimbangkan pertumbuhan itu bagaimana dan juga perusahaan kita, produksi sawit kita itu bagaimana ke depannya. Demikian, terima kasih. Baik. Pak Ondo, terima kasih. Bang Godens tadi juga akan disebutkan, dan ini juga sesuai ya dengan apa yang disampaikan editorial. Ada dua usulan yang digaungkan, yaitu koreksi angka dan juga perubahan indikator pertumbuhan. Kalau dalam konteks kebijakan, dari dua itu mana yang lebih mendesak? Tapi Pak, yang paling penting itu secara filosofis itu, bagaimana pertumbuhan itu bukan merusak lingkungan, itu yang paling penting. Nah, yang ditawarkan di dalam editorial itu memaknai pertumbuhan itu basisnya itu pada daya dukung ekologi. Sebab kalau hanya mengejar pertumbuhan yang di dalam APBN itu 5,4 atau kata Menteri Keuangan itu 6%, itu bisa-bisa saja. Akan tetapi yang akan dilakukan ketika mencanangkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yang dilakukan itu apa? Melakukan kerusakan permanen akan ekologi gitu. Nah, ketika terjadi kerusakan permanen, di mana-mana akan terjadi bencana gitu kan. Sekarang misalnya di Sumatera terjadi tanah longsor dan banjir gitu kan. Di berbagai tempat pada akhir tahun ini kan terjadi banjir di mana-mana. Ini menyebabkan, penyebabnya itu tentu pada kerusakan ekologi. Nah, kerusakan ekologi ini berakibat pada kebutuhan keuangan negara yang dipakai untuk melakukan normalisasi. Ketika uang negara itu yang dipakai itu begitu besar, dari hasil hutan yang dirusak itu didapat negara sangat sedikit. Tadi saya katakan yang diterima negara itu hanya puluhan miliar, sementara kerusakan itu triliunan. 68 triliun gitu kan. Itu artinya negara secara tanpa sadar telah memberikan keuntungan hanya kepada orang per orang. Data Bank Dunia menyebutkan 10% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 77% aset nasional.